Video ini dibuat untuk tugas ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Saya Zaki Afsena Bravo Wijaya, NIM 2020 0803032, ingin menyampaikan di video ini tentang kepemimpinan berwawasan bela negara. Sebelum saya membahas kepemimpinan berwawasan bela negara, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu bela negara dan apa itu kepemimpinan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban untuk membela negara. Contoh-contoh dari bela negara bisa dilihat dari para tentara militer Indonesia. Mereka berkorban diri untuk mempertahankan negara Indonesia. Itu adalah termasuk contoh pembelaan negara Indonesia. Yang kedua adalah para pelajar yang belajar dengan rajin sebagai implementasi bela negara. Yang ketiga ada para dokter yang menangani pasien mereka sebagai bentuk bela negara, terutama pada saat-saat pandemi. Selanjutnya saya akan membahas apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Kepemimpinan bisa juga dibilang adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang lain untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Contoh dari kepemimpinan ini bisa dilihat dari presiden pertama kita, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Beliau bisa mempersatu dan memimpin bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas apa itu kepemimpinan berwawasan bela negara. Kepemimpinan berwawasan bela negara adalah kepemimpinan yang dilandasi keteladanan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban, dan meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai tersebut telah ditandai sebagai atribut warga negara yang baik atau bisa disebut juga good citizenship, sekaligus sebagai karakter yang akan menentukan kualitas kepemimpinan. Setelah pembahasan materi sebelumnya, saya akan mewawancara ibu saya yang bekerja sebagai manajer di divisi Government Service Telkom Indonesia, dan nenek saya yang merupakan ketua dari perwakilan cabang Aisyah Senen. Pertama, saya akan mewawancarai ibu saya tentang kepemimpinan berwawasan bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada ibu saya, yaitu Desi Saharini, yang bekerja sebagai manajer di DGS Telkom Indonesia. Ma, Ya, iya di Po. sini
Mau ada pertanyaan nih, mah 5 pertanyaan Mengenai, mengenai kepemimpinan berwawasan bela negara. oke, Nah, yang pertama tuh, mah menurut Mama tuh bela negara itu apa sih? kalau menurut saya bela negara adalah kegi- eh, upaya kita untuk mempertahankan negara kita dari serangan musuh maupun dari sisi ekonomi, dari sisi eh, ketatanegaraan, wilayah dan sebagainya. Pokoknya kedaulatan negara lah. Oke, habis itu yang pertanyaan kedua nih, mah. Menurut Mama tuh kepemimpinan seperti apa? Kepemimpinan merupakan suatu kegiatan di mana seseorang mempunyai skill atau kemampuan untuk mengorganisasi eh, unitnya atau lingkungannya dalam melaksanakan apa yang ditargetkan perusahaan ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial maupun ke yang lainnya. Nah, Halo. ini yang ketiga nih, mah. Apa tuh? Kalau menurut Mama tuh kepemimpinan bela negara tuh kayak gimana menurut Mama? Kalau menurut saya, kepemimpinan bela negara itu adalah bagaimana kita mengarahkan, membimbing, mengajak anggota dari yang kita pimpin untuk tetap selalu mempertahankan kedaulatan negara. Contoh paling seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oh. Nah, tadi kan Mama udah menjelaskan tentang kepemimpinan berwawasan bela negara. Mama sudah mengimplementasikannya belum, mah, di pekerjaan Mama? Sampai saat ini sih insya Allah udah ya. Iya. Sudah diimplementasikan. Mudah-mudahan itu mengarahnya ke sana. Nah, ini yang terakhir nih, mah. Kalau menurut Mama tuh bagaimana caranya menjadi pemimpin yang bisa berwawasan bela negara? Nah, tidak mudah memang menjadi pemimpin yang berwawasan bela negara karena seorang pemimpin yang membawahi beberapa anak buah ataupun mitra kerja itu kita harus benar-benar bisa mengarahkan. Misal ada dokumen-dokumen rahasia, dokumen-dokumen yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan, itu kita harus bisa menginformasikan kepada bawahan kita, kepada anak buah kita, bahwa itu harus benar-benar ditempatkan, ditaruh di file itu, dokumen itu nggak boleh keluar dari luar, nggak boleh keluar informasi tersebut tidak boleh keluar. Contoh paling simpel itu. Contoh lain seperti misalnya kalau kita mempunyai password masing-masing pada saat mau membuat nota dinas, membuat apapun gitu kan, email itu kan sifatnya rahasia. Itu kita tidak perlu sharing password. Nah, itu salah satu implementasi yang kita terapkan di anak buah kita. Nah, terima kasih Mas sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini, Mas. Kalau bisa tuh ada pesan nggak untuk para penonton yang menyaksikan video ini, para calon pemimpin yang mudah-mudahan menyaksikan video ini?
Harapan saya generasi muda nantinya bisa menjadi pemimpin yang benar-benar bisa menjaga kedaulatan negara, Amin. karena negara kita ini sangat luas dari Sabang sampai Merauke, perlu adanya mental-mental baja yang berintegritas, yang benar-benar mampu membuat Indonesia kembali berjaya. Amin. Amin. Ya udah Mas, sekian dulu dari wawancara ini mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah wawancara saya terhadap ibu saya mengenai kepemimpinan berwawasan bela negara. Selanjutnya saya akan mewawancarai nenek saya tentang kepemimpinan berwawasan bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ada nenek saya, Dewi Sri Hastuti, biasa dipanggil Eyangti. Nenek saya itu seorang pensiun Garuda Indonesia dan juga pemimpin cabang perwakilan Asia Senen. Di sini saya akan menanyakan 5 pertanyaan ke Yangti. Ini yang pertama tuh, menurut Yangti apa sih bela negara itu? Pengertian bela negara itu adalah suatu upaya mempertahankan eksistensi dan keutuhan negara. Belajar. Oh, yang kedua menurut Yangti apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu suatu keterampilan yang praktis, yang mencakup kemampuan seseorang untuk memimpin dan membimbing orang lain dengan tim mencapai tujuan bersama. Ini yang pertanyaan ketiga nih. Kan tadi udah ngebahas bela negara sama kepemimpinan. Menurut Yangti itu kepemimpinan yang berwawasan bela negara itu kayak gimana sih? Ya, kita mesti punya kemampuan untuk mengarahkan anak buah atau tim agar bersama-sama mempertahankan kedaulatan negara. Belajar. Nah, ini yang keempat. Tadi kan Yangti udah ngebahas kepemimpinan berwawasan bela negara. Nah, Yangti pernah gak sih mengimplementasikan di pekerjaan-pekerjaan Yangti? Ya, sudah sih. Kan sekarang musimnya banyak-banyak ini nih. Di medsos rame ya. Beritanya macam-macam. Kan tentu kita nggak boleh percaya begitu aja berita-berita hoax itu. Jadi malah justru akan membuat organisasi kan terpecah. Nah, cari tahu kebenarannya dulu. Kalau itu udah benar, baru diimplementasikan. Dan kita selalu mendukung produk-produk kita, produk dalam negeri, cinta produk sendiri. Itu aja. Oh, ini pertanyaan terakhir nih Yangti. Kan kayak sepertinya banyak calon pemimpin yang akan menonton video ini. Menurut Yangti itu bagaimana sih caranya menjadi pemimpin yang berwawasan bela negara? Ya, yang nomor satu itu kita harus jujur, terus ya seperti contoh Nabi Muhammad aja. Yang penting tuh satu kejujuran, terus dapat dipercaya. Kalau nggak dapat dipercaya, dia suka bohong ya nggak bagus kan. Dia bisa menyampaikan yang kalau itu disebutnya tabligh. Terus cerdas dan bisa membimbing anak buah, mengarahkan, begitu saja. Oke. Terima kasih Yangti atas waktunya. Sekian wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah saya mewawancarai ibu dan nenek saya, yang merupakan seorang pemimpin berwawasan bela negara dalam pekerjaan mereka, wawasan dan pengetahuan saya tentang kepemimpinan berwawasan bela negara bertambah. Dan itulah kepemimpinan berwawasan bela negara yang bisa saya bahas di video ini. Mudah-mudahan Anda sekalian yang menyaksikan video ini bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat. Saya Jaki Afsena, mohon pamit, sampai jumpa.